Hey guys, di video kali ini gue mau bandingin produk. Produk yang akan gue bandingkan akan bertema brand lokal versus brand luar. Nah, gue suka pakai brand lokal, tapi gue nggak suka kalau ada brand yang promote produknya cuma karena alasan cintailah produk-produk dalam negeri. Cintailah produk-produk Indonesia. Atau ada pejabat negara bilang, oh kita harus pakai produk buatan negara sendiri. Kalau nggak kita, siapa lagi? Masih pernah dengar kan? Nah, ayo kita langsung bahas. Oke, ini adalah On-Point Open Ear Iron. Sebuah OES atau Open Ear Wireless Stereo yang bone conduction yang berasal dari negara sendiri. Ya, dia merupakan brand lokal. Tapi On-Point ini adalah brand baru yang sepertinya fokus ke gadget yang berhubungan dengan olahraga. No more boring sports adalah slogannya. Jadi gadget yang dia ciptakan itu akan berhubungan erat dengan olahraga. Salah satunya adalah Open Ear Iron ini. Satu lagi, ini adalah muscle gun. Gue udah banyak di sini. Akan kita bahas nanti. Balik ke Open Ear Iron, TWS Bone Conduction ini identik untuk dipakai lari. Para pelari pasti udah tahu ya jenis TWS kayak gini. Mungkin beberapa juga udah pernah dengar brand yang luar yang satu lagi ini, Shox Open Run Pro. Yuk, kita bandingin lokal, internasional. Secara desain ada sedikit perbedaan, karena secara looks-nya yang paling kerasa adalah warnanya. Walaupun ini gue pegang sama-sama hitam kelihatannya, tapi ini Open Run itu hadir dengan beberapa pilihan warna. Ada black, blue, beige, and pink satu lagi. Sedangkan On-Point Open Ear ini hadir dengan dua pilihan warna, black and gray. Dengan ada aksen ini nih, buletan orange yang besar ini. Yang bikin bener-bener balik lagi ke selera. Karena dari On-Point, mungkin ini maksudnya ya, On-Point dimana pointnya itu, titiknya itu adalah lingkaran orange-nya itu sendiri. Untuk yang suka warna orange dapet sih, tapi gue ini, ya, ini subjektif ya. Gue ngerasa orange-nya ini oke, tapi kegedean. Gue prefer hitam semua. Atau monotone lah mungkin, jadi nggak ada perbedaan warna mencolok sebesar ini. But that's just me, mungkin kalian bisa beda, monggo banget. Nah, ada satu lagi dari segi desainnya, yaitu secara beratnya. Nah, ini beratnya itu 37 gram, lebih berat 8 gram dari Shox yang ini. Kecil sih kelihatannya 8 gram, tapi kalau beratnya memang dua-duanya sudah ringan, 8 gram itu sebenarnya 30% sendiri dari beratnya. Jadi cukup kerasa perbedaan beratnya, apalagi kalau dipakai ya. Beda alasannya, kenapa On-Point beratnya lebih 8 gram itu. Tapi itu nanti gue bahas. Kita ke sound quality-nya dulu. Untuk urusan kualitas suara, jangan bandingkan dengan TWS yang pada umumnya ya, apalagi yang in-ear dan ada ANC-nya, Active Noise Cancellation-nya. Bone Conduction itu kebuka kupingnya, namanya juga open ear. Nah, yang terbuka itu udah pasti akan bercampur dengan suara surroundings kita. Jadi untuk keduanya, kualitas suara boleh dibilang hampir sama bagusnya. Gue nggak gitu bisa bedain, jujur. Beberapa review di luar bilang kalau Shox ini suaranya bagus banget. Tapi ini On-Point juga bagus, sebagus-bagusnya Bone Conduction. Nah, kalau kita mau bahas perbedaan yang signifikan, ada satu fitur nih, yaitu waterproof. Waterproofingnya lumayan beda. Kenapa beda? Karena untuk ini, Shox Open Run Pro ini menggunakan sertifikasi IP55. Udah bagus ya, IP55 itu artinya cuma kebal cipratan air tipis-tipis. Artinya kalau lo lari, kehujanan sedikit, atau lo keringetan, itu aman. Nah, tapi On-Point yang Open Ear Iron ini, dia tuh IP68. Artinya bukan cuma kebasahan, nyemplung, tapi bisa dibawa berenang. Jadi waktu gue denger fitur ini, secara gue bukan perenang handal ya, dan bukan hobi berenang, gue bertanya-tanya, emang penting ya orang denger lagu sambil berenang? Kenapa nggak berenang aja gitu? Berapa lama sih kita di dalam air? Tapi ternyata sesudah gue coba, ada sensasi sendiri. Enak banget sih, Pak, Bu, berenang tuh denger lagu. Gak nyangka ternyata denger lagu di dalam air itu semacam dapet ANC sendiri. Ada kedapnya sendiri, kedap banget di dalam. Terus ada lagu tuh rasanya ya zen banget yang kita denger cuman lagunya.
Ya jadi demen berenang sih. Terus gimana cara kerjanya? Nah ini ada hubungannya dengan berat tadi. Lebih berat 8 gram itu ternyata karena ada storage-nya. Storage 32 GB ini digunakan untuk menyimpan lagu di open ear. Jadi untuk dengerin lagu dalam air tadi, dia harus menggunakan MP3. Karena kalau Bluetooth, gelombangnya putus begitu kita masuk air. Jadi walau Bluetooth-nya udah 5.3, sedangkan si Shocks ini 5.1, tetap nggak nembus di air. Jadi kita harus download MP3, colok ke on-point open ear-nya ini ke laptop, terus layaknya sebuah USB storage tinggal di drag and drop pindahin MP3-nya itu. 32 GB itu udah lumayan banget. Bisa tuh dipakai triathlon atau maraton mungkin. Nah, untuk lo yang hobi berenang, lo harus pertimbangkan untuk nyobain fitur ini. Terus pembeda terakhir, harganya. On Point Open Ear Iron ini dijual dengan harga 1,499 atau sedikit di bawah 1,5 juta. Nah itu jelas menang jauh dengan Shocks yang hampir 2-3 kali lipat harganya. Hampir sekitar 3 jutaan. Kalau emang nih ya gue nggak cocok sama desainnya yang orange tadi. Tapi dengan kualitas suara yang hampir sama, tambah bisa dibawa berenang dengan harga yang lebih affordable, kayaknya gue tetap akan pilih On Point. Dia buatan lokal, luar nggak ngaruh buat gue aja. Tapi jelas gue pilih On Point dari 3 alasan tadi. Ya nggak? Nah, lanjut. On Point sendiri ada satu produk lagi yang mau gue bandingin. Muscle Gun. Sebelumnya, muscle gun itu dibutuhkan untuk pijat tentunya. Ya udah jelas dari namanya muscle gun. Tapi apa yang membedakan dipijat muscle gun sama dipijat tukang urut, tukang pijat? Ada beberapa alasan. Pertama, mungkin soal kenyamanan. Mungkin orang bisa berbeda, tapi tidak sedikit orang yang nggak nyaman untuk dipegang sama orang asing atau tukang pijat. Sebaliknya, ya ada juga yang nggak masalah sama itu. Itu bukan masalah besar, dipegang orang asing, tukang pijat itu udah biasa. Nggak masalah. Nah, ini masalah preferensi aja. Yang kedua, ya berarti nyambung ke orang baru tadi, mungkin soal higienis. Setidaknya dengan muscle gun Mirik sendiri itu kayak kita menggunakannya secara terkontrol. Kita tahu siapa aja yang pakai dan kemungkinan nggak akan sebanyak tukang pijat ketemu klien-klien baru. Dan kita pun yang sendiri bertanggung jawab membersihkannya. Nah kalau tukang pijat ya lo tinggal pilih tukang pijat yang udah terpercaya, langganan dan memang dijamin kehigienisannya gitu. Dan terakhir mungkin biayanya. Karena memiliki muscle gun tersendiri, itu pembayarannya ya cuma sekali di depan aja di awal, tapi mungkin ada ongkos listrik untuk nge-charge-nya. Nah, semakin sering kita gunakan, tentunya cost-nya akan lebih murah. Kalau tukang pijat ya biayanya per kedatangan, termasuk ongkos ke sana lah, jajan, macam-macam lah. Jajan. Oke, nah sama gue sekarang ini ada 3 muscle gun. Yang pertama ada Hyperrise Hypervolt 2, ada Hyperrise Hypervolt 2 yang Pro, dan ada On Point Heat and Cold Muscle Gun. Oke? Nah, 2 ini adalah US brand, sedangkan On Point adalah local brand tadi. Kita bandingkan dulu dari segi spesifikasinya. Salah satu unsur utama yang penting buat muscle gun adalah memang beratnya. Bagi gue ya, karena kalau begitu kita menggunakannya kayaknya nggak gitu pegel kalau nggak terlalu berat. Hypervolt 2 itu beratnya 0,8 kilo, yang Pro itu 1,1 kilo, sedangkan On Point ini 0,7 kilo. Nah, secara ukuran pun lebih baik, lebih kecil, lebih portable, bisa dibawa-bawa. Secara spesifikasi dan kalau kita lihat speknya itu udah kelihatan On Point ini menang banyak. Charger USB, jadi lo bisa sharing sama kabel-kabel lo yang lain. Terus juga beli udah langsung dapat travel case ya, udah dibentuknya kecil portable, lo bisa bawa kemana-mana dengan travel case yang nyaman banget. Nah, yang paling menarik harganya. Dia harganya 1,8 juta kira-kira dibanding dengan yang Hyperrise itu sekitar 3,8, yang 2 dan yang Pro itu 5,2 juta. Jauh kan? Nah, terus ada lagi, satu lagi adalah fitur heat and cold-nya. Dia nggak ada di Hyperrise 2 dan Pro ini nggak ada. Ini ngingetin gue mungkin kalau heat and cold itu ke ice bath buat para olahragawan yang udah abis tanding, itu untuk dinginnya masuk ke ember gede gitu dingin, atau panasnya heatnya adalah hot stone massage. Tapi ya itu situasi ekstrimnya ya, dramatisasinya ya. Ini nggak sedingin atau sepanas itu. Untuk temperaturnya bisa di set jadi 3 level. Panasnya kalau
panas itu mencapai 50 derajat, sedangkan kalau dingin itu mencapai 10 derajat. Terus penjelasannya buat apa sih heated atau dipanaskan? Di dunia pijat-memijat kesehatan, ini bisa membantu melancarkan peredaran darah, recovery lebih cepat, merilekskan otot, dan membuatnya lebih fleksibel ototnya. Mengurangi stres pada otot, dan juga mengurangi rasa sakit bila ada. Nah, terus kalau didinginkan, ada beberapa fungsi yang sama, tapi dingin banyak berguna tepat sesudah olahraga. Ya seperti ice bath atlet tadi. Meminimalisasi DOMS atau Delayed Onset Muscle Soreness, dan gunanya juga menstimulasi reseptor saraf. Dingin juga membantu mencegah cedera dan merawat sendi-sendi. Gampangnya gini deh, gunakan panas kapan aja, tapi gunakan dingin ya pas sesudah lo selesai olahraga. Di ketiga muscle gun ini ada 5 head attachment yang bisa diganti. Fork, ball, cushions, flat, and bullet. Tapi khusus di On Point yang ini nih terutama, dia yang flat ini bisa untuk panas dan dingin tergantung kita ngaturnya di belakangnya. Itu yang lumayan membedakan. No-brainer sih, karena dia On Point itu bisa panas bisa dingin, dia lebih ringan, dia lebih kecil, terus ada travel bag-nya, terus lebih murah juga separohnya. Jelas pilihan gue ada di On Point Heat and Cold Muscle Gun. Nah gini, ini baru namanya dukung produk lokal kalau emang udah bagus produknya, bukan cuma semata karena produk lokal aja. This is highly recommended dua-duanya, apalagi buat sports freak ya kayak kita inilah. Sikat lah. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye now. Be nice.